boleh perkenalkan diri dulu satu persatu nama dan dari Gibbs? Perkenalkan, nama saya Gabriel Stella dan saya merupakan siswi kelas 12 dari SMA Atalia. Halo, saya Erik. Saya juga siswa kelas 12 dari SMA Atalia. Kenalkan, nama saya Sevo. Saya dari divisi acara. Halo, saya Asa. Di sini saya berperan sebagai Bima. Halo, nama aku Mesya. Aku sebagai koordinator bidang acara. Aku Gaby dari divisi Badan Pengurus Harian. Oke, kalau aku Evan, aku bidang acara. Menurut kalian apa sih itu candra di muka? Dari aku dulu ya, menurut aku candra di muka sendiri kan tempatnya Gatot Kaca dibentuk ya. Jadi kalau dari sisi aku melihat candra di muka itu sebagai tempat kita bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Kurang lebih sama dengan jawaban Asa, tapi aku melihatnya sebagai tempat di mana kita sebagai manusia diproses, di mana kita bertumbuh menjadi individu yang lebih baik lagi, belajar hal baru dari pengalaman yang sudah kita alami, terkhususnya selama proses berlangsungnya persiapan aksen ini. Kalau bagi aku sih, candra di muka tuh sebagai tempat seseorang untuk ditempa menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini tuh bukan cuman lokasi fisik, tapi juga waktu, momen, dan kondisi dalam kehidupan kita di mana kita sudah mengalami kesulitan. Candra di muka itu tempat di mana aku diproses dan juga dibentuk, dan juga tempat di mana aku juga punya banyak kesempatan. Suatu ruang bagi aku untuk ditempa menjadi suatu pribadi yang baru dan lebih baik dari sebelumnya. Tempat penempaan. Jadi pada dasarnya bukan cuman penonton yang ditempa, tetapi kami sebagai fanit juga ditempa untuk menjadi lebih baik lagi, entah itu secara karakter ataupun secara pertemanan dan relasi dengan anggota-anggota kami. Proses di mana kita akan belajar, di mana proses kita akan ditempa menjadi pribadi yang semakin baik lagi secara karakter, relasi, dan juga banyak hal-hal, mungkin skill-skill kita juga yang bakal berkembang gitu. Apa sih proses candra di muka yang kalian alami selama involve? Aku paling berasa ditempa ketika aku tuh sebulan lebih, itu pulangnya tuh malam. Jadi itu aku secara fisik tuh lelah banget, banyak hal-hal yang aku lewatkan karena ya ikut kepanitiaan itu. Aku merelakan entah itu jalan sama teman atau cuman beristirahat tidur tenang gitu di rumah, aku relakan. Aku merasa ditempa sebagai seorang servant leader sih, karena sebagai leader pasti kita punya ekspektasi, harapan yang pengen kita capai bersama dengan tim kita. Tapi at the same time, karena kita adalah seorang servant leader, makanya kita harus juga mau memperhatikan orang-orang yang kita pimpin. Bukan cuma tahu bahwa kayak kita punya tujuan dan kita harus mencapai itu, tapi sebagai seorang servant leader, aku juga belajar untuk mengerti kesulitan dari anggota-anggota tim aku, dan bagaimana caranya aku bisa membantu mereka menghadapi kesulitan-kesulitan hingga kita bisa mencapai satu tujuan itu bersama-sama dengan memaknai proses yang semua orang bisa merasakan proses itu sebagai suatu proses yang menyenangkan, bukan yang justru bikin kita menderita dan sedih. Pada dasarnya saya nggak suka berdiri di atas panggung dan ditonton banyak orang, tapi karena mereka sudah mempercayakan kepada saya untuk memainkan peran si Bima ini, jadi ini udah bukan ngomongin suka nggak suka lagi, tapi lebih ngomongin ke tanggung jawab untuk saya bisa memerankan si Bima. Dari bagian acara, saya dan rekan saya Evan, kami itu dikhususkan untuk musik. Jadi antara dibagi dua tugasnya, saya membantu di bagian Widiantara atau rangkaian sebelum hari H, dan Evan lebih berfokus pada orkestranya. Nah di sini kami berdua belajar banyak hal. Kalau dari aku sendiri, dari mengurus Widiantara, banyak hal yang harus disesuaikan. Ada yang hamin seminggu baru ada perubahan performer. Jadi saya harus bisa menyesuaikan dengan lebih cepat lagi. Jadi di situ saya juga belajar kalau nggak semua hal itu bakal terjadi sesuai rencana. Saya udah menyusun jadwal sedemikian rupa, tapi ternyata di hari H ada yang harus dimundurin lah jadwalnya, harus ada yang dimajuin, dan kami harus sigap untuk mengatasi hal tersebut. Jadi di sini saya juga belajar untuk selain bisa mengatur teman-teman, saya juga belajar untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan keadaan yang ada. Kalau dari saya sendiri, proses di mana saya ditempa itu mungkin dimulai dari beberapa bulan terakhir, di mana anak-anak SB Teater itu juga sudah mulai mempersiapkan untuk drama musikalnya, di mana selama kayak hampir 2 bulan kita juga udah latihan buat mempersiapkan seni teaternya.
Dan di situ aku belajar untuk meluangkan waktu, untuk merelakan waktu aku, dan juga untuk mencari waktu di mana aku juga sendiri harus belajar. Dan di situ sih akhirnya kita jadi sama-sama harus mau merelakan ego kita buat saling kita sama-sama pulang malam demi project kita ini.